adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 18 Agustus 2022. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengutus Roh Kudus untuk menuntun langkah hidup kami. Bukalah hati kami agar sanggup menerima sabda Putramu yang menyelamatkan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuda rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya rasa kita semua pasti pernah menerima sebuah undangan, baik undangan perkawinan, undangan syukur komuni pertama atau krisma, dan undangan lainnya. Apa arti dari kata dalam tanda kutip undangan ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita singkat KBBI, undangan adalah surat untuk mengundang. Tentu dari penjelasan ini ada yang mengundang dan ada yang diundang. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Injil mengisahkan bagaimana Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada imam kepala dan pemuda rakyat
mengenai seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah bagi anaknya. Injil pada hari ini secara jelas memperlihatkan kepada kita semua bagaimana Allah mengundang kita masuk dalam hadirat-Nya agar mengalami keselamatan. Undangan Allah ini digambarkan dengan undangan untuk datang ke pesta pernikahan dalam kisah Injil pada hari ini. Namun, apa yang terjadi? Undangan tersebut ditolak oleh orang-orang yang sudah diundang oleh raja dengan berbagai macam alasan. Seperti ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan lain-lain. Mereka lebih memilih untuk mengutamakan urusan hidupnya sendiri daripada hadir dalam pesta perkawinan tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya rasa gambaran teks Injil pada hari ini mencerminkan juga gambaran diri kita yang kadang sulit untuk meninggalkan kesibukan kita demi menjawab atau menghadiri undangan Allah tersebut. Kadang kita tidak beribadah, berkumpul dengan sesama umat beriman, atau kegiatan sosial lainnya karena kita lebih mementingkan urusan kita. Urusan pekerjaan, nonton sinetron, main handphone, nongkrong di kafe, kadang membuat kita tidak mengikuti perayaan Ekaristi, doa lingkungan, pendalaman iman, doa keluarga, rapat lingkungan atau rapat dewan pastoral paroki atau kegiatan yang bersifat sosial lainnya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk lebih mengutamakan kepentingan Allah dan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Karena sejak kita dibaptis, kita sudah masuk dalam daftar orang-orang yang akan diundang untuk masuk ke dalam perjamuan abadi bersama Allah di surga. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebagai tamu undangan Allah menjawabi undangannya dengan meninggalkan segala urusan dan hawa nafsu duniawi serta keegoisan kita sendiri, lalu lebih mendekatkan diri pada Tuhan lewat misa harian, membaca kitab suci, berdoa pribadi ataupun berdoa bersama, aktif dalam pelayanan dan kegiatan gereja, serta kegiatan rohani lainnya. Sehingga dengan demikian kita dapat menjadi tamu undangan yang akan menikmati berkat serta rahmat Tuhan dengan kepenuhan sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada.